Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membahas mengenai rumah yang mendapatkan keberkahan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang menginginkan rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang rumah yang besar dan mewah tidak menjamin hal tersebut. Sebagai seorang mukmin, kita perlu memperhatikan sifat-sifat marhamah, mutamainah, dan mubarakah dalam rumah kita. Rumah yang ideal adalah rumah yang memancarkan cahaya ilahi, penuh dengan kasih sayang, kedamaian, dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dapat membuat rumah kita menjadi tempat yang ideal dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu kuncinya adalah dengan menyambut tamu dengan penuh kehangatan dan menghormati mereka. Saat pintu rumah terbuka lebar, suasana penuh dengan senyuman, salam, dan keramahan. Tamu-tamu dihormati sebagai karunia dan dianggap sebagai anggota keluarga yang baru. Interaksi yang dilakukan dengan keikhlasan dan kesopanan akan memancarkan aura positif yang menenangkan jiwa dan membangun persahabatan yang tulus. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk memuliakan tamu. Beliau bersabda bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Ketika kita datang ke suatu tempat, kita membawa rezeki bagi pemilik rumah, dan ketika kita meninggalkan tempat tersebut, kita membawa pengampunan dosa. Oleh karena itu, memiliki sikap yang baik terhadap tamu adalah sangat penting. Selain itu, Allah juga menyukai rumah yang dikelilingi oleh pepohonan hijau yang indah. Pepohonan memberikan rasa kedamaian dan segar pada lingkungan kita. Allah menghargai kepedulian kita terhadap alam dan menyukai usaha kita dalam melestarikan keindahan ciptaannya. Tidak hanya itu, rumah yang sering dikunjungi oleh orang-orang alim juga mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang dijadikan tempat berkumpulnya orang-orang yang mencari keridhaan, menyebarkan ilmunya, akan diberkahinya. Para ulama dan penuntut ilmu berdiskusi, berbagai pengetahuan, dan memperkaya jiwa di dalam rumah tersebut. Melalui pembelajaran dan penyebaran ilmu, pintu kebenaran terbuka dan pesan-pesan kasih dan kebijaksanaan terhidupkan. Ilmu adalah mutiara yang lebih mulia daripada ibadah, sebagaimana pernyataan Nabi bahwa orang yang berjalan untuk mempelajari ilmu akan diampuni sebelum ia berjalan dari tempatnya. Di dalam rangka mencari rumah yang disukai oleh Allah dan Rasulullah, marilah kita menerapkan sifat-sifat marhamah, mutamainah, dan mubarakah dalam rumah kita. Menyambut tamu dengan hangat, menjaga hubungan baik dengan sesama, menjaga kebersihan dan ketertiban rumah, serta memperkaya diri dengan ilmu dan berbagi pengetahuan. Sahabat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut ini rumah yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Yang pertama, rumah yang terdapat anjing di dalamnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengadakan berjanji dengan Jibril bahwa ia akan datang. Namun hingga waktu pertemuan tiba, ia tidak datang sambil melepaskan tongkatnya yang dipegangnya. Rasulullah bersabda, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya, tetapi mengapa Jibril belum datang? Tak kala Rasulullah menoleh, ternyata beliau melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur. Kapan anjing ini masuk? Tanya beliau. Lalu Aisyah menyahut, entahlah. Setelah anjing itu dikeluarkan, masuklah malaikat Jibril. Mengapa engkau terlambat? Tanya Rasulullah SAW kepada Jibril. Jibril pun menjawab, karena tadi di dalam rumahmu ada anjing. Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar atau patung. Hadis riwayat Muslim.
Yang kedua, kotor dan bau. Malaikat menyukai bau harum dan sangat benci bau busuk. Hal tersebut bisa timbul dari kebersihan rumah. Semakin rumah sering dibersihkan, tentunya baunya semakin harum. Rumah yang bau bisa menjadi salah satu ciri rumah yang tak akan dimasuki malaikat. Rumah yang kotor dan berbau tentu tidak menyenangkan bagi siapapun yang berada di dalamnya. Kebersihan adalah bagian penting dalam Islam, bahkan termasuk di antara syarat sahnya ibadah. Nabi bersabda, barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan makanan tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-sekali ia mendekati atau memasuki masjid kami. Oleh karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, tidak pernah dibacakan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran mengandung banyak nilai-nilai kebaikan dan memberikan keberkahan untuk rumah yang dibacakannya Al-Quran. Di dalam Islam, membaca Al-Quran bukan hanya merupakan ibadah yang dianjurkan, tetapi juga memiliki banyak manfaat. Antara lainnya, membersihkan jiwa dan membawa keberkahan. Jika rumah kita tidak pernah dibacakan ayat Al-Quran, maka hal ini bisa menjadi tanda bahwa rumah kita kurang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memajang gambar dan patung. Disebutkan dalam buku Mengundang Malaikat ke Rumah oleh Mahmud As-Syafrawi, gambar yang dimaksud merupakan gambar makhluk bernyawa seperti manusia dan binatang, baik yang dibuat dengan tangan berupa lukisan maupun dengan fotografi. Adapun pohon dan bebatuan atau benda lainnya yang tidak bernyawa tidak termasuk yang dilarang. Di dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang berhak disembah, dan segala bentuk penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan yang terlarang. Jika rumah kita dipenuhi oleh patung, maka hal ini bisa menjadi penghalang bagi malaikat untuk masuk ke dalam rumah kita. Sebaiknya dihindari memajang patung di dalam rumah dan fokuslah pada kegiatan yang lebih positif dan bermanfaat. Yang kelima, jarang bersedekah. Bersedekah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Namun, jika kita jarang bersedekah, maka rumah kita mungkin tidak akan dimasuki oleh malaikat. Selain itu, dalam hadis-hadis disebutkan bahawa sedekah dapat menghapus dosa dan membuka pintu keberkahan. Sedekah juga dapat membuat atau membantu orang yang membutuhkan dan memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jika kita jarang bersedekah, maka kita tidak hanya kehilangan keberkahan, tetapi juga tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Malaikat adalah makhluk yang senang dengan kebaikan dan selalu hadir di tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan. Oleh kerana itu, jika kita sering bersedekah dan melakukan kebaikan, maka rumah kita akan menjadi tempat yang disukai oleh malaikat dan di dalamnya akan ada selalu keberkahan dan kedamaian. Sebaiknya kita selalu membiasakan diri untuk bersedekah dalam kegiatan sehari-hari, baik dengan memberikan uang kepada orang membutuhkan atau dengan cara lainnya yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan melakukan sedekah, kita akan merasakan keberkahan dan kedamaian dalam rumah kita, serta menarik kehadiran malaikat masuk ke dalam rumah kita. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ciri-ciri rumah yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membuat kita menjadi lebih baik lagi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil hikmahnya dan bermanfaat untuk Anda semua. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.